Ada beberapa alasan mengapa Minecraft tetap begitu populer selama bertahun-tahun. Dengan gameplay yang sederhana namun menarik dan santai, sulit untuk tidak jatuh cinta dengan konsep sandbox dunia terbuka yang memungkinkan kamu melakukan hampir semua hal, dari eksplorasi hingga membangun hingga bertani dan bertualangan. Selalu ada sesuatu untuk setiap jenis gamer dalam game ini. Namun meskipun kita tidak bermaksud untuk menjadi pemetik ya, ada beberapa hal dalam Minecraft yang agak aneh. Beberapa di antaranya tampaknya nggak masuk akal sama sekali loh, jika kamu benar-benar memikirkannya, dan kita akan membahas untuk membaginya dengan Anda. Dilansir dari thegamers.com, inilah hal yang nggak masuk akal tentang Minecraft. Yang pertama, pintu memungkinkan kamu bernafas di bawah air. Nih. Tapi itu dulu ya. Tapi kalau dulu gimana? Saat kamu menyelam jauh di bawah air di Minecraft, kecuali kamu kebetulan mengenakan perlengkapan yang memungkinkan kamu bernafas di bawah air atau mengonsumsi ramuan pernafasan air, kamu akan kehilangan gelembung oksigen loh. Untuk melawan fitur mengganggu yang dapat mengakibatkan kematian yang akan segera terjadi, Minecrafters telah menemukan bahwa menempatkan pintu di bawah air menciptakan area besar 1x1 dengan kantong oksigen. Andai aja kalau kita bisa menempatkan pintu di bawah dalam kehidupan nyata, juga sangat menyelam ke dasar lautan atau danau. Seseorang hanya bisa bermimpi aja, guys. Yang kedua, villager tidak peduli. Sejak update yang benar-benar merombak desa dan memperkenalkan penjara jahat, desa pasti menjadi jauh lebih semarak dan menarik untuk dikunjungi. Namun masih ada sesuatu yang aneh tentang hanya menarik tanaman orang miskin ini dari tanah sementara mereka dengan tenang mengawasi kami dari samping. Kamu akan berpikir setiap petani induk akan marah ketika melihat seorang petualang acak masuk ke rumahnya, menghancurkan tempat tidurnya dan meraih semua yang ada di dalamnya. Ya, benar-benar nggak cukup memberikan villager nih. Ya nggak sih? Coba aja sendiri. Cara, ups, woi. Aduh, ternyata dia peduli. Lava adalah salah satu bahan terpanas di dunia yang mungkin dapat menghancurkan hampir semua benda yang bersentuhan dengannya, tetapi bukan ember besi. Seenggaknya, tidak jika kamu hanya mengisinya dengan lava. Namun, jika kamu membuang ember yang sama ke dalam lava, ini ya. Ya, itu akan terbakar. Jadi mengapa tidak terbakar saat kita mengisi dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kepala kita berputar di malam hari loh, dan belum ada jawaban yang masuk akal. Ini mungkin detail kecil, tetapi itu pasti merusak konsistensi permainan. Orang hanya bisa membuat teori mengapa hal ini terjadi ya. Au, panas. Nah, yang berikutnya, melompat dari gedung mencari langit dalam real life, nggak peduli apa yang menanti kamu di bawah, biasanya akan mengakibatkan kematian atau mungkin cedera yang sangat parah. Namun di Minecraft nggak masalah seberapa tinggi kamu lompat loh. Jika kamu kebetulan memiliki genangan air, entah itu danau, sungai, apa itu yang menunggu kamu di bawah, kamu akan benar-benar aman saja. Bahkan telah melihat beberapa Minecrafter berani melompat ke bawah dengan seember air atau bisa dibilang MLG untuk melihat apakah mereka yang dapat meletakkannya sebelum tubuh mereka menabrak tanah. Bayangkan itu dalam kehidupan nyata, yaitu tidak akan pernah berhasil. Guys, pernahkah kamu bertanya-tanya gimana rasanya membuat tumpukan tanah di sakumu? Itu gak akan berhasil lah ya. Pada titik tertentu, tubuh kita akan jatuh dan menyerang. Belum lagi beberapa barang yang sangat sulit untuk dibawa dalam tumpukan besar. Namun di Minecraft sangat dapat diterima untuk membuat tempat tidur, semua makanan yang ada, 3 ember air, semua alat besi berat kamu 5 juta tumpukan kayu dan batu, dan baju besi berat di atas semua itu di tubuh kamu. Avatar kami pasti sangat buff agar ini menjadi mungkin. Jadi pujian untuk mereka karena telah pergi ke gym. Berapa tahun ke gym kalau sekuat ini ya?
Kekurangan air adalah salah satu masalah paling mendesak di dunia nyata ya guys ya. Di Minecraft, kamu nggak perlu khawatir tentang sumber daya yang begitu penting. Karakter kamu nggak pernah pun, tetapi dengan menempatkan 2 ember di sudut ruangan dengan lubang 2x2 kayak gini, kamu telah menciptakan sumber air yang terbatas tuh. Ini. Coba aja di mod survival. Nah, dari mana tuh air itu berasal? Bagaimana ini mungkin ya? Ya, kita berharap dapat memberikan beberapa jawaban yang masuk akal di sini, atau mungkin teori lah ya. Tapi kami ya sama tersesat seperti kamu yang dalam grafik ini. Untuk monjang coba ini. Nah, ini enggak terbatas. Jika kamu pernah berpergian ke seluruh dunia atau mengambil kelas geografi, ya kamu akan tahu segalanya. Semakin panas, semakin dekat dengan garis khatulistiwa. Kamu nggak akan menemukan gurun di Kanada, dan kamu pasti tidak akan menemukan hutan ribuan di tundra Arktik Siberia. Minecraft, gimana pun nggak setuju dengan logika ini. Bioma muncul secara acak, tanpa sajak atau alasan. Tak jarang melihat bioma satu tepat di sebelah bioma gurun. Ya coba sendiri ya, itu kayaknya langka tuh ya. Atau lautan beku dengan gunung es dengan beruang kutub di depan pantai hutan besar yang dihuni oleh burung eksotis dan ocelot. Waduh, nggak masuk akal juga sih kalau di gurun ya. Tak perlu dikatakan bahwa makanan itu baik untuk kamu, dan itu membuat kita tetap hidup. Tapi jika kita sakit atau menderita cedera, makan steak atau burger tidak akan sengaja membuatnya hilang. Nah, Minecraft sekali lagi tidak setuju dengan logika kehidupan nyata yang kita dengan mengatakan bahwasannya makanan semua jenis makanan, bahkan daging busuk atau ayam mentah, ayam tiran bahkan, yang bisa mematikan dalam kehidupan nyata akan memulihkan kesehatan dan hatimu. Steve pasti memiliki perut yang kuat untuk bisa menahan semua itu dan masih sembuh dalam hitungan detik. Waduh, ada aja yang mujang ya. Yang terakhir, jika kita melihat seseorang menuju pohon dalam kehidupan nyata, kita mungkin akan berpikir mereka sangat marah atau hanya sedikit gila di kepala. Tapi jika kita pernah memainkan Minecraft, kamu tahu ini adalah langkah pertama untuk bertahan hidup kamu. Dan juga yang paling penting, dengan kekuatan tinju kita aja, kita dapat mematahkan pohon kokoh dengan menjadi potongan kayu. Ya, ini harus pakai gergaji mesin bisa lah ya. Ya, kita dapat mematahkan pohon kokoh menjadi potongan kayu yang dipotong dengan nyaman. Sekali lagi lebih banyak bukti bahwa Steve adalah binatang buas mutlak yang pergi ke gym dan memiliki perut terkuat alam semesta.